Bismillah, kami beritahukan kembali kepada asatidzah sekalian untuk merapat ke masjid. Karena saat lagi kita akan memulai sesi yang kedua, yakni Tauhid, yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Syaifuddin Zuhri LC. Kepada beliau, Ustadz, falyatafaddal mashkura. علينا أما بعد kita akan memulai insyaallah ala barakatillah dengan memohon barakah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil faedah dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-12, yang beliau lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Yang kitab ini disebut dengan Al-Qawaid Al-Arba' karena membahas tentang 4 kaidah terkait dalam masalah tauhid. Dan agama kita dibangun di atas kaidah. Ajaran-ajaran agama kita dibangun di atas usul dan dibangun di atas qawaid. Ada kaidah-kaidah yang sangat penting yang jika kita mengetahuinya maka kita bisa mendapatkan banyak hal yang lahir dari kaidah-kaidah tersebut, atau kita bisa menjawab banyak perkara dengan satu kaidah yang kita ketahui atau 2 kaidah yang kita ketahui. Karena kaidah itu adalah mayubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya, sehingga lahir dari satu kaidah mungkin banyak hal yang insyaallah akan bisa menjawab perkara-perkara yang terkait dengan masalah tauhid. Ya, insyaallah kita akan memulai. Ada yang baca ya? Atau ini gimana? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa ay yaj'alaka mubarakan aina ma kunta wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwan sa'adah. Naam. Muallif rahimahullahu taala memulai dengan basmalah, kemudian dengan muqaddimah. Yang muqaddimah ini berupa doa. Ya. Dan kalau kita membikin fahros, ya, membikin daftar isi dari kitab ini, barangkali kita bisa membagi, ya, kita bisa membagi pembahasannya menjadi berapa? 3. Ya.
Yang pertama adalah muqaddimah yang barusan kita baca. Kemudian setelah itu adalah perkara yang terkait dengan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Ahamiyatu tauhid wa khuturah syirik. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah yang menjadi inti pembahasan kita adalah al-qawaid al-arba'. 4 kaidah ya. Yang diharapkan dengan 4 kaidah ini kita akan bisa mengetahui siapa itu muslim dan siapa itu musyrik ya. Bagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seperti apa agamanya orang-orang musyrikin. Insyaallah dengan 4 kaidah ini kita bisa membedakan ya hal tersebut sehingga kemudian kita tidak salah faham terhadap syirik dan tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut dengan kalimat apa? Kalimat isti'anah. Kalimat isti'anah. Karena memang maknanya itu minta pertolongan. Minta pertolongan itu dalam bahasa Arab namanya apa? Isti'anah. Ya. Jadi apa maknanya bismillahirrahmanirrahim? Kita sering mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya apa sih? Iya. Ba di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, ba di situ oleh para ulama disebut dengan bab lil isti'anah, bab untuk minta pertolongan. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim artinya aku memohon pertolongan ya. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, melalui nama-namanya. Ismun itu nama, tapi maksudnya nama-nama karena meskipun ismun itu mufrad tapi diidhofahkan kepada Allah menjadi jamak, maknanya umum, ya maknanya jamak. Seperti nikmatullah, nikmatullah mufrad diidhofahkan kepada Allah maknanya ni'am, nikmat-nikmat jamak maknanya. Jadi aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya. Karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang barokah. Sehingga di samping kita minta pertolongan kepada Allah, kita juga melakukan tabarruk. Memohon barokah kepada Allah dari nama-namanya. Karena nama-nama Allah itu barokah. Nama-nama Allah itu nama-nama yang barokah sehingga kita bisa meminta kepada Allah melalui nama-namanya. Ini maksud dari kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kita sedang minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah bahwa saya tidak bisa melakukannya dengan kemampuan saya sendiri. Tapi bismillah. Dengan nama Allah. Bukan bihaulina wala biquwatina. Di sini kita berlepas diri dari kekuatan kita. Berlepas diri dari kemampuan kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau muallif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim tentunya mengikuti Mengikuti Al-Qur'an yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai surat-suratnya juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini maslaknya para ulama. Maslak itu apa? Jalannya para ulama itu mereka ketika menulis ya, memulai menulis karya memulainya dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu berdoa, As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini memohon kepada Allah ya, memohon kepada Al-Karim. Al-Karim itu nama
nama Allah yang menunjukkan sifat apa? Sifat karom. Memohon kepada Allah Al-Karim. Al-Karim itu nama Allah. Allah memiliki nama Al-Karim yang memiliki sifat karom, yang selalu berbuat baik. Rabbal Arsyil Azim, sebagai Rabb yang mencipta, yang memiliki arsy yang besar. Karena arsy itu makhluk yang paling besar dan makhluk yang paling tinggi. Tidak ada setelah arsy makhluk yang lainnya. Allah itu al-awwal wal akhir wal zahir. Allah itu zahir. Artinya apa? Allah berada di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada setelah Allah apapun dari makhluk, enggak ada. Ya. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arsy, dan makhluk yang paling besar adalah arsy, dan Allah di atas arsy meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Memohon apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menolong engkau di dunia dan di akhirat. Menolong di dunia apa? Ya, menolong dari kesesatan, menolong dari kesyirikan, menolong dari kebodohan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dan menolong di akhirat dari siksa kubur, menolong di akhirat dari kesulitan-kesulitan di mahsyar, menolong di akhirat dari terjatuh ketika melewati sirat dan seterusnya. Ya. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan mu'alif juga mendoakan mudah-mudahan engkau menjadi orang yang diberi barokah dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Ini doa yang luar biasa. Doa mu'alif mendoakan kepada kita agar kita menjadi orang yang apa? Yang barokah, agar Allah menjadikan kita, karena barokah itu dari Allah. Yang memberi barokah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita juga harus melakukan sebab, ya, di samping berdoa agar menjadi orang yang barokah, kita juga berusaha melakukan sebab-sebab agar menjadi orang yang barokah. Barokah itu apa sih? Ya. Apa barokah? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi supaya menjadi orang yang bermanfaat dimanapun berada, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi dimanapun dia berada, dia adalah orang yang mengajak kepada kebaikan. Ketika dia berkumpul dengan orang, dia adalah orang yang menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya dari terlalaikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia ingin bermajelis, dia juga melihat majelis yang dia apa? Ingin berada di sana, dia pun berpikir bagaimana supaya apa? Dia berada di majelis yang tidak melalaikan dari akhirat. Ya. Bagaimana ayatnya? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau mentaati, ya, orang yang membuat lalai dari mengingat kami. Jadi dia pun ketika bermajelis tidak sembarangan, karena dia ingin menjadi orang yang diberkahi oleh Allah. Dia tidak ingin sembarangan dalam bermajelis. Ketika dia bermajelis bersama majelis yang baik, dia pun ingin menjadi orang yang apa? Memberikan kemanfaatan untuk orang lain, mendorong kemanfaatan untuk orang lain, mengajari orang lain kebaikan. Tidak harus mengajari itu seperti ini, enggak harus mengajari itu harus membuka majelis taklim dah. Di pasar buka majelis taklim, itu enggak. Antum ngajak orang kepada kebaikan. Ngajak orang kepada kebaikan itu namanya menjadi orang yang barokah. Allah telah menjadikan engkau sebagai orang yang barokah jika engkau bisa menjadi apa? Contoh kebaikan. Jika engkau bisa membuat orang ingat akhirat. Jika engkau bisa membuat majelisnya itu menjadi majelis yang mengingat akhirat.
Maka ini doa yang luar biasa dari muallif rahimahullah. Kemudian setelah itu juga memohon kepada Allah agar engkau menjadi orang yang bersyukur jika diberi oleh Allah, menjadi orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Ya. Karena manusia dalam hidupnya itu apa? Tidak selalu mendapatkan nikmat, kadang mendapatkan musibah, kadang mendapatkan ujian. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersyukur dan bersabar. Ya. Orang yang bersyukur dan orang yang bersabar, ini orang yang luar biasa. Nabi bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan seorang mukmin itu. Menakjubkannya ternyata apa? Karena memiliki sifat syukur dan sifat sabar. Ya. Ajaban li amril mu'min. Kenapa? Li'anna amrahu kullahu khairun. Karena bagaimanapun keadaannya, dia selalu baik. Ya. Bagaimanapun keadaan dia selalu dalam keadaan baik. Inna amrahu kullahu khair. Kalau dia apa? Diberi nikmat, maka dia menjadi orang yang bersyukur. Maka jadi kebaikan bagi dia. Ketika dia diberi musibah, dia bersabar. Diuji dengan musibah, dia bersabar. Ya. Maka dia pun menjadi baik. Ya. Ini kalau bisa syukur, bisa sabar, itu ujungnya apa? Ujungnya baik. Bahasa sekarang endingnya baik gitu. Akhirnya itu baik. Jadi kalau antum bisa sabar sekarang ini, sabar itu, nahan ngantuk, itu endingnya baik. Karena ini sabarnya harus tambah sekarang ini. Ini sabarnya harus tambah. Sudah kenyang, biasanya tidur ada tipas. Ini, ya seorang melihat dirinya masing-masing. Baik. Iya, jangan sampai hilang kesabaran itu, jangan sampai mengatakan sus entek sabarku. Jangan sampai kehabisan sabar. Sabar itu nggak boleh habis. Kalau ingin endingnya apa? Baik. Nah, dia harus terus sabar. Ya. Wa idza adnabas taghfar. Kalau dia berbuat dosa, beristighfar. Ya. Ini fa inna haula'i salasa unwanu sa'adah. Inilah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan yang dicari oleh setiap orang, ya apa tidak? Setiap kita mencari kebahagiaan. Setiap kita menginginkan kebahagiaan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan berbagai upaya, berbagai cara. Ternyata kuncinya ada pada tiga ini. Ya, kuncinya ada pada tiga ini. Ingin sabar, milikilah tiga hal ini. Jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang selalu beristighfar, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat, kembali kepada Allah, beristighfar. Dari dosa besar atau dosa kecil? Ada orang yang mengatakan cuma dosa kecil, Ustaz. Kita katakan dalam hadis dikatakan la saghirah ma'al israr, kecil tapi terus menerus, enggak jadi kecil lagi. Kecil tapi terus menerus, cuma kecil kok, ya tapi terus menerus, ya nggak jadi kecil lagi. Dan alhamdulillah, seandainya dosanya pun dosa besar, tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dia bertaubat kepada Allah. Nggak ada dosa besar sudah. Meskipun terjatuh kepada dosa besar, tapi kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang tidak memiliki dosa besar lagi karena telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kita coba memikirkan dosanya lah. Kadang-kadang kita cuma memikirkan kebaikan kita, kebaikannya usah dipikirlah. Sudah dijamin akan dibalas. Yang jadi masalah itu kenapa dosanya nggak dipikir? Coba dipikir dosanya. Barangkali ada yang belum taubat. Dulu belum taubat, pernah meninggalkan sholat, belum taubat, pernah durhaka sama orang tua, belum taubat, pernah menyakiti orang, belum taubat.
Maka segera ketika kita teringat satu dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan dosa-dosa kita supaya jangan sampai ada dosa yang kita belum menyesalinya, bertobat darinya. Dan kalau kita sudah diingatkan dan kita tahu bahwa saya sekarang berbuat dosa, maka jangan nunggu-nunggu apa? Besoklah, insya Allah sudah saatnya nanti tobat saya akan tobat. Seakan-akan tobat itu bisa diatur oleh diri sendiri. Padahal tobat itu adalah taufik dari Allah. Tobat itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemungkinan yang lebih besar itu jika orang menunda-nunda justru nggak jadi taubat. Karena ibarat penyakit itu semakin hari semakin apa? Parah. Ya, hati itu ketika ada orang berbuat dosa ada titik hitam. Kalau tidak segera dihapus, titik hitamnya apa? Bertambah. Ya, maka ibarat penyakit kalau ditunda-tunda nanti stadiumnya di stadium 4. Untuk diobati tambah apa? Tambah sulit. Ya, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muqaddimah yang sangat bagus dari muallif rahimahullahu ta'ala, dan ini menunjukkan husnu at-ta'lim, cara pengajaran yang bagus, ya, membuat orang tidak lari karena kita tunjukkan bahwa saya ingin berbuat baik kepada kamu, saya ingin mengajak kamu kepada kebaikan, saya ingin kamu jadi orang yang mendapatkan kebaikan. Kan didoakan di sini, saya pengen agar kamu menjadi orang yang mendapatkan kebaikan, saya sangat ingin kamu orang yang menjadi orang yang selamat. Ini namanya apa? Yassiru wala tunafiru. Kalau kita memulai dengan doa, kemudian mengakhiri juga dengan doa, maka insya Allah orang akan apa? Senang, ya, untuk menerima apa yang ingin kita sampaikan. Ya. Saya pernah bertemu dengan ibu-ibu yang sudah lumayan tua, berjalannya sudah susah, tapi masih datang ke pengajian. Saya bilang, emang ibu paham bu ikut pengajian? Saya sih yang penting doanya Ustaz. Jadi ada orang yang datang itu yang diharapkan doa diaminkan oleh jamaah, itu mendorong orang datang, mendorong orang datang. Ini kan berarti tidak membuat lari, tapi membuat orang apa? Datang. Maka membuat orang datang, tidak membuat orang lari, itu menunjukkan cara bagus dalam mengajar. Dan ini dicontohkan oleh para ulama kita. Dicontohkan oleh para ulama kita, maka ya kita bisa mencontoh atau mengikuti jalan mereka. Baik. Fadhal. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah, ini juga menjadi kebiasaan beliau yang bagus. Beliau menggabungkan antara i'lam dan arsyadaqallah li ta'ati, mendahulukan antara mengambil perhatian dan mendoakan. Mengambil perhatian supaya orang itu menuntut ilmu dengan baik, supaya orang itu dapat ilmu. Tapi beliau juga mendoakan supaya orang itu bisa mengamalkan ilmunya. Karena hidayah ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Ya, maka beliau menyuruh kita untuk menuntut ilmu dengan baik, mengambil perhatian dengan kalimat i'lam. Dengar, ketahuilah, perhatikanlah. Ya. Kemudian didoakan supaya nanti kamu kalau sudah mengambil perhatian, apa yang engkau pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang engkau pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Arsyadaqallah li ta'atihi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Belajar untuk mudah-mudahan kamu bisa taat kepada Allah. Belajarlah
Ketahuilah ini ilmu, mudah-mudahan engkau bisa menjadi orang yang taat kepada Allah setelah mengetahui kebenaran. Nah, begitu. Jadi menggabungkan dua hal yang sangat bagus. Ini kita bisa dapati dari buku-buku beliau, karya-karya beliau menggabungkan yang seperti ini. Karena kebaikan ilmu itu pada apa? Kebaikan ilmu itu ada pada apanya? Ada pada manfaatnya. Kalian mau dikasih ilmu tapi tidak bermanfaat? Kan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi ma la yanfa, minal ilmi la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga tentunya kebaikan daripada ilmu itu ada pada manfaatnya. Kebaikan daripada ilmu itu ada pada manfaatnya. Oleh karena itu kita juga diajari oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah apa yang telah aku pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa 'allimna, dan tambahilah aku lagi ilmu. Tapi ilmu yang apa? Wa 'allimna ma yanfa', tapi ilmu yang bermanfaat. Karena kebaikan ilmu itu ada pada manfaatnya. Ilmu apa yang akan disampaikan oleh beliau? Ilmu annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajak engkau anta'budallah, agar engkau beribadah kepada Allah wahdah, satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas ibadah itu hanya kepadanya. Ini milahnya Nabi Ibrahim yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Kenapa kita dikasih ilmu tentang ini oleh beliau? Kenapa kita diajari oleh beliau agamanya Nabi Ibrahim? Kenapa kira-kira? Karena kita disuruh mengikuti agama ini, agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Kita disuruh untuk mengikuti agama yang hanif ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad diperintah oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Ya. Gimana ayatnya? Walaqad uhiya ilaika anittaba'a millata Ibrahim, dan aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad SAW untuk engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim itu milah yang seperti apa? Milah yang hanifiyah. Yang bagaimana milah yang hanifiyah? Anta'budallah wahdah mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. Dan ini sama dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Sekarang ada, pernah dengar apa tidak antum, ada, kalau saya sih mau mengikuti agamanya Ibrahim, tapi kenyataannya tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Saya bukan ahlul kitab, saya bukan agamanya Nabi Muhammad, agama saya milahnya Ibrahim. Bagaimana kira-kira? Ya tidak benar kalau seperti itu. Milahnya Nabi Ibrahim sama dengan milahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mengaku sebagai orang yang ingin mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, maka engkau harus masuk Islam. Ya. Karena agamanya sama. Agamanya Nabi Ibrahim dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sama dari sisi apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dari sisi mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Nah, ini milahnya Nabi Ibrahim yang Allah memerintahkan kita
atau memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milah ini. Dan Allah juga menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayat yang menunjukkan bahwa agamanya beliau sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Dan memang semua agama Nabi sama atau tidak? Sama. Semua agama para Nabi itu sama. Dari sisi mengajak kepada beribadah kepada Allah saja. Mengajak kepada beribadah kepada Allah saja, dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Ini agama seluruh para nabi yang tidak mansuh. Berbeda dengan syariat. Kalau syariat itu ada yang mansuh. Bahkan syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah mansuh dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dari sisi akidah nggak ada yang mansuh. Akidahnya sama, tauhidnya juga sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi dalam hal tauhid sama, dalam hal akidah sama semuanya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim juga berpesan kepada putra-putranya, walaqad wassayna, bagaimana Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya, Nabi Yakub juga berpesan kepada anaknya. Apa pesannya? Allah telah memilih bagi kalian agama, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas Islam. Jadi agamanya para nabi semuanya Islam, sama. Islam dalam makna secara umum, yaitu apa? Dikatakan oleh penulis kitab ini dalam kitab Ushulus Salasah, Islam dengan makna umum yang merupakan agama seluruh para nabi adalah al-istislam lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada 4. Yang pertama apa? Al-istislam lahu bit tauhid, harus bertauhid. Ya. Ini Islamnya seluruh para nabi bertauhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan, tidak membenarkan kesyirikan. Dan yang keempat, berlepas diri dari orang-orang musyrik, tidak membantu orang untuk berbuat kesyirikan. Ini Islamnya seluruh para nabi dalam hal ini sama. Itu makna Islam secara apa? Umum. Makna Islam secara umum. Baik. Termasuk Islamnya Nabi Ibrahim. Tapi yang di sini yang disebut Nabi Ibrahim karena memang Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Jadi orang-orang pada ngaku. Orang Yahudi saja ngaku, kami adalah sesungguhnya Ibrahim itu Yahudi katanya. Orang Ahlul Kitab itu mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Bagaimana Yahudi datangnya setelahnya ngaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Ya. Jadi mereka membanggakan Nabi Ibrahim, mengaku-ngaku sebagai orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ya. Maka diberitakan di sini, kalau kamu betul-betul di atas milahnya Nabi Ibrahim, maka engkau harus menjadi orang yang beribadah kepada Allah saja dengan bertauhid. Engkau harus tunduk kepada Allah, engkau harus berlepas diri dari syirik, engkau harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu agamanya Nabi Ibrahim, dan itu agamanya Nabi Muhammad SAW, dan itu agamanya seluruh para nabi, tidak ada perbedaan. Ya. Cuma yang di sini yang disebut agamanya Nabi Ibrahim karena itu yang dibangga-banggakan oleh orang-orang musyrikin, dibangga-banggakan. Orang musyrikin itu membanggakan Nabi Ibrahim. Disebutkan dalam sirah itu Ka'bah ketika Nabi Muhammad SAW menghancurkan patung-patung, ya. Itu ketika masuk di Ka'bah, itu ada patung yang
dianggap atau digambarkan oleh orang-orang musyrikin, ini Nabi Ibrahim. Jadi mereka membuat patungnya Nabi Ibrahim. Supaya apa? Supaya orang-orang, oh ternyata agamanya kita itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Tapi anehnya patungnya Nabi Ibrahim di tangannya memegang azlam. Azlam itu apa? Azlam itu alat undi. Satunya tulisannya na'am, satunya la, satunya kosong. Jadi kalau mau pergi diundi dulu, dijatuhkan. Yang jatuh yang mana? Atau diambil yang mana? Kalau yang diambil la, nggak jadi pergi. Kalau yang diambil na'am, jadi pergi. Kalau yang diambil nggak ada tulisannya, gimana? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Kira-kira itu agamanya Nabi Ibrahim? Itu agamanya Nabi Ibrahim? Enggak. Tapi itu dipegang di tangannya. Katanya ini patungnya Nabi Ibrahim, ini agamanya Nabi Ibrahim. Untuk mengelabui orang-orang masyarakat supaya mengikuti agama orang-orang musyrikin. Mereka gambarkan bahwa inilah agamanya Nabi Ibrahim, di mana dibikin patung yang katanya ini patungnya Nabi Ibrahim yang memegang azlam, di tangannya ada kesyirikan. Kan tidak mungkin. Nabi Ibrahim itu adalah imamnya orang-orang yang bertauhid, tidak mungkin. Tapi begitulah cara mereka apa? Mengelabui masyarakat di zaman itu. Nah, baik, berikutnya. لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في الإبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Ketahuilah bahwa ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya. Kemudian dimisalkan dengan permisalan supaya lebih paham bagaimana pentingnya apa? Tauhid. Yaitu apa? Bahwasanya dipermisalkan dengan salat, ya. Bahwa salat itu tidak akan dikatakan salat kecuali dengan toharoh. Kecuali dengan toharoh. Digambarkan seperti itu supaya ngerti pentingnya tauhid nih. Tergambar apa tidak? Tauhid ibadah itu tidak akan dikatakan ibadah. Jadi enggak ada ibadahnya gitu. Kecuali orang-orang yang melakukannya itu bertauhid. Sebagaimana orang sholat tidak dikatakan apa? Sholat. Kecuali kalau dia bersuci. Jadi ada orang sholat. Kamu tadi sudah sholat? Sudah. Lah tadi kamu waktu sholat sudah wudu atau belum? Belum. Memang kamu suci? Enggak. Kita boleh enggak mengatakan kalau begitu kamu enggak sholat? Boleh enggak? Boleh. Kamu belum sholat. Kenapa? Karena enggak bersuci. Nabi bersabda, la yaqbalullah sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Ya. Maka orang yang beribadah tapi dia tidak bertauhid, bisa nggak kita katakan kamu nggak beribadah? Bisa. Nggak ada ibadahnya. Dari sini pentingnya tauhid. Maka kita katakan tadi, kalau kita bikin apa? Daftar isi setelah muqaddimah, yang kedua adalah pentingnya tauhid. Ya. Ini setelah muqaddimahnya berisi apa, jemaah? Berisi doa yang menunjukkan cara bagus dalam mengajar, membuat orang tertarik, membuat orang datang, membuat orang hadir, bukan membuat orang apa? Takut. Nah, tapi membuat orang ngerti bahwa ini orang ingin mengajak pada kebaikan. Orang ingin berkeinginan baik, bukan orang yang berkeinginan jelek. Kemudian setelah itu dijelaskan tentang pentingnya tauhid dengan gambaran seperti orang yang
yang sholat, bahwa kalau dia sholatnya tidak dengan keadaan suci, maka apa? Tidak dikatakan sholat. Kalau dia beribadah tapi tidak bertauhid, juga tidak dikatakan beribadah. Ya. Kemudian dikasih apa lagi? Gambaran lagi dengan gambaran yang bagus juga. Jika masuk syirik dalam ibadah, rusak. Ibadah itu rusak sebagaimana hadas jika mengenai suci. Jadi kalau ada orang suci terus dia terkena hadas, rusak apa tidak? Rusak sucinya. Ya. Maka begitu pula jika seorang itu beribadah tapi terkena syirik, rusak ibadahnya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW, bahkan para nabi, lau asyraku lahabitu makanu ya'malun. Ya. Seandainya mereka berbuat syirik, seandainya para nabi berbuat syirik, hancurlah seluruh amalannya. Apalagi kita yang mungkin nggak tahu amalannya diterima apa tidak. Mau hancur gimana, mau diterima aja belum. Ini amalannya nabi yang sudah betul-betul diterima oleh Allah. Amalan sudah diterima. Nah, Allah mengatakan la in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, apa? La yahbatanna amaluka, maka hancurlah amalanmu. Ya, hancurlah amalanmu, amalan yang sudah besar yang diterima hancur. Apalagi kita yang amalannya sedikit kecil, berbuat syirik, hancur. Maka di sini menunjukkan bahaya syirik. Guru kami Syekh Abdul Razak Al-Albad mengatakan syirik itu seperti racun. Syirik dalam ibadah seperti racun yang masuk dalam makanan. Ya, ada makanan kemasukan racun atau kemasukan sum itu apa ya? Bisa apa ya? Racun ular gitu. Masuk ke makanan. Kira-kira bagaimana makanannya? Rusak makanannya. Makanannya rusak. Maka ya, ini menunjukkan betapa bahayanya syirik. Baik, berikutnya. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Nah, maka jika engkau sudah mengetahui bahwa syirik jika mencampuri ibadah rusak ibadah tadi. Jika mencampuri amalan, rusak amalannya. Kemudian apa endingnya? Wasara sahibu minal khalidina finnar. Pelakunya kekal di neraka. Pelakunya kekal di neraka. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Nah, kalau engkau sudah ngerti, maka kalau begitu yang paling penting engkau ketahui adalah apa? Yang paling penting engkau ketahui apa? Mengetahui tauhid atau mengetahui syirik? Mengetahui tauhid atau syirik? Ya, dua-duanya penting. Mengetahui tauhid itu apa? Mengetahui syirik itu apa? Itu menjadi perkara yang paling penting sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya ini lebih penting. Jangan sampai masalah yang seperti ini belum diketahui. Ini kalau kita belajar secara tadarruj, maka ini yang paling penting. Makanya ketika sahabat Mu'adz tadi diutus, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan tadi, diutus ke Yaman. Apa yang disampaikan? Apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk disampaikan kepada ahlul kitab? Ternyata yang disampaikan pertama kali adalah mengajak kepada tauhid. Ya, sebelum yang lainnya, maka ini penting. Jadi kita harus bersabar juga dalam belajar.
ada apanya? Ada caranya. Kita sudah ngerti belajar itu jalan ke surga, tapi kita juga harus dapat hidayah ketika menitinya. Ketika menjalani proses belajar, kita pun harus meminta hidayah supaya belajarnya apa? Tepat itu. Ya. Supaya belajarnya tepat. Apalagi yang sudah mulai ngajar, sudah mulai menyampaikan ilmu, itu betul-betul dia harus ya memiliki apa? Pondasi yang benar gitu. Memiliki pondasi yang benar. Jangan apa namanya? Dia mengetahui hal-hal yang penting tapi meninggalkan yang lebih penting misalnya. Ya. Saya mau bicara apa agak lupa. Ya, jadi maksudnya tadi ya, apa namanya, sebagai pegiat dakwah gitu, sebagai orang yang mengajak kepada Islam, itu harus bisa mengetahui mana yang akan menjadi kebaikan bagi yang diajak. Ya, apa materinya, apa yang perlu disampaikan membuat orang tertarik untuk datang lagi, tertarik untuk ngaji lagi. Kemudian juga materinya yang disampaikan, bagaimana supaya nanti bisa menjadi sebab orang itu selamat. Ya. Nah, sampai pun sekedar mengajar Quran misalnya, itu harus pakai apa? Pakai ilmu juga kan. Mengajar Quran itu harus pakai ilmu. Ini saya pernah dalam satu masa dahulu di ma'had itu, saya tunjuk satu orang sebagai musyrif pengajar Quran. Waktu itu kita percaya saja, nggak pernah diseleksi. Ternyata setelah setahun baru saya tahu dia membaca surat Al-Falaq saja salah. Tapi sudah terlanjur gitu. Maksudnya sudah terlanjur dikatakan Ustadz baca Al-Falaqnya salah ternyata. Maka ini menjadi pelajaran kita. Ini kita harus belajar, kita harus tahu siapa kita, kemudian kita mulai belajar dari sesuai keadaan kita. Apalagi kalau sudah diustadkan, ya, kita harus mulai belajar dari, jangan istilahnya salah barut gitu loh. Sudah dari ulama, Ustaz, tapi baca Qur'annya salah-salah terus misalnya gitu. Ya, kan sering ya. Sering nggak antum? Saya sering dengar khutbah itu, aduh saya malu dengernya. Sudah bawa kertas begini, baca ayatnya salah-salah. Padahal pakai kertas. Ya. Baca doanya juga salah juga. Ya. Ila sama illa beda nggak? Illa dibaca ila. Nah, ila dibaca illa. Jadi, aduh gimana ini? Saya aminkan apa tidak? Nah. Jadi orang harus belajar dengan tertata, ya. Belajar dengan tertata, tidak harus seperti orang lain padahal tidak sama. Maka kita lihat posisi kita di mana. Oh, saya harus mempelajari Quran dulu supaya betul-betul benar membacanya, apalagi sudah diajarkan kepada orang lain. Ya. Nah, maka di sini yang paling penting adalah syirik. Jangan sampai kita tidak ngerti syirik atau salah faham. Begitu pula tauhid. Kita harus faham tauhid, ya. Kemudian juga ibadah. Kita harus faham juga ibadah. Karena sekarang itu muncul pemahaman-pemahaman yang mungkin karena terpengaruh filsafat, ya. Karena pengaruh ilmu filsafat yang masuk ke dalam akidah, sehingga ibadah itu menjadi hal yang yang definisinya itu ada tambahan gitu. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, perintah ibadah itu kalimatnya apa? U'budullah kan gitu ya. U'budullah, beribadahlah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya kan ibadah begitu saja kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat yang memang dimaksudkan adalah kalimat yang bisa difahami bahwa ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah
Allah itu ibadah, meninggalkan larangan Allah itu ibadah. Tapi setelah terkena ilmu filsafat, ya, akhirnya apa? Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada sesuatu dengan meyakini bahwa sesuatu itu adalah Rob. Ya, mendekatkan diri kepada sesuatu dan yang yang diarahkan kepadanya sesuatu ketaatan itu dia adalah Rob yang satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Barulah dikatakan apa? Ibadah. Ternyata maksudnya apa? Maksudnya untuk membuat orang, kalau ada orang kok menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan, yang tadi adalah ibadah itu, diberikan kepada selain Allah, selama tidak meyakini yang diarahkan kepadanya ibadah itu Rob, itu tidak ibadah. Bisa dipahami? Ya kalau ilmu filsafat memang susah gitu. Jadi jangan tertarik lah, jangan tertarik. Jadi ditambah-tambahi gitu, ditambah-tambahi dengan keyakinan ibadah itu dikatakan ibadah. Orang beribadah kepada sesuatu jika dia mengarahkan ketaatan dan meyakini yang diarahkan kepadanya ketaatan itu adalah sesuatu yang bisa mencipta, sesuatu yang bisa memberi rizki, sesuatu yang bisa menghilangkan madorot, menghilangkan musibah, baru dikatakan dia ini beribadah. Tapi kalau dia tidak meyakini yang diarahkan kepadanya ketaatan, tidak diyakini sebagai Rob, itu bukan ibadah. Paham tidak? Jadi kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, ibadah atau bukan? Harusnya ibadah, ya kan? Karena ayatnya jelas, ud'uni, ada perintah untuk menjalankan ketaatan yang namanya doa. Tapi kata orang ini, selama kepada selain Allah dan dia tidak meyakini selain Allah itu bisa memberikan apa? Rizki, mencipta, mengatur semesta, maka itu bukan apa? Bukan ibadah. Jadi berdoa kepada orang mati itu bukan ibadah. Karena saya tidak meyakini orang yang mati itu apa? Bisa memberi rizki, bisa mencipta, tidak. Terus kalau ibadah yang mana? Ibadah itu kalau meyakini yang diarahkan kepadanya ibadah itu bisa mencipta, bisa memberi rizki, bisa memberikan keselamatan, barulah dikatakan apa? Nah, ibadah. Ya. Jadi definisinya ditambahi gitu, tambahi pusing. Terus ditambah lagi, dibohongi lagi masyarakat itu. Ya. Jadi ketika dia dikatakan kamu berbuat syirik, kenapa? Kamu berdoa kepada orang yang mati. Kata dia, oh tidak. Itu kan secara pandangan mata antum, seakan-akan saya sedang berdoa kepada orang yang mati, padahal sesungguhnya saya lagi minta kepada Allah. Lah terus kamu minta kepada orang mati, itu majaz. Majaz. Ini ilmu filsafat ini. Jadi apa yang dilakukan itu sebetulnya bukan yang sedang dilakukan. Nah, itu majaz. Jadi berdoa kepada orang yang sudah mati, katanya apa? Itu bukan sedang beribadah, tapi saya lagi minta kepada Allah. Lah kenapa tidak kepada Allah saja? Kenapa? Yang disebut adalah orang yang sudah mati. Yaitu itu majaz katanya. Kita katakan itu syirik. Kata dia, memang kamu orang yang tidak mencintai ulama. Kamu orang tidak mencintai ulama. Jadi dikemas dengan kemasan yang apa? Seperti itu. Jadi kalau kita tidak kokoh di sini, kaum muslimin tidak difahamkan dengan masalah ini, akan terbawa. Karena mereka itu dalilnya pakai perasaan. Sementara kita dalilnya pakai Al-Quran dan hadis. Maka kita harus latih diri kita
untuk berilmu dengan benar dan dengan dalil. Maksudnya apa? Dengan dalil itu maksudnya kita mengetahui petunjuk dengan itu namanya apa? Ilmu. Kita mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ya, itu namanya ilmu. Jadi kita latih diri kita untuk kita mencari ilmu itu dengan apa? Dengan dalil. Ya. Dan menanyakan dalil itu bukan aib. Ya. Sebagaimana menanyakan alasan juga bukan aib. Jangan asal ikut. Oh, Ustadz saya kok yang ngomong, alasannya apa? Pokoknya Ustadz saya ngomong. Ya. Tanyakan alasan itu bukan aib. Ya. Tanyakan dalil itu bukan aib. Ya. Itulah ilmu yang sesungguhnya, bukan sekedar apa? Ikut atau dalilnya adalah tadi. Ya. Pakai apa? Pakai perasaan. Ini saya belum kasih jawabannya ya, baru syubhatnya. Nanti insya Allah antum bisa jawab setelah tahu kaidah-kaidah ini gitu maksudnya. Ya. Maka jangan harus sabar di sini. Kalau pulang sebelum saatnya khawatirnya di bawah syubhatnya. Ya, itu tadi syubhat-syubhat. Mereka tidak bisa. Mereka sampai mengatakan ahlus sunnah musyrik. Kenapa? Karena menetapkan sifat Allah. Terus yang bertauhid apa? Yang bertauhid yang tidak menetapkan sifat Allah. Yang menetapkan sifat Allah telah menyamakan Allah dengan musyrik. Paham? Ini syubhat. Ya, syubhat. Jadi sudah bergeser pemahaman syirik dengan yang bukan syirik itu bergeser. Yang syirik jadi bukan syirik. Yang bukan syirik jadi syirik. Bawa HP jadi syirik. Kalau kamu tenang. Pakai jimat bukan syirik. Ya, kalau kamu tidak tenang. Jadi subhanallah ya. Jadi apa namanya? Orang memakai jimat itu kenapa dia jadi syirik? Meskipun syiriknya syirik kecil, tapi kenapa jadi syirik? Karena dia meyakini yang dia pakai itu sebagai tolak bala. Bukan masalah tenang atau tidak tenang. Tapi ini tolak bala bukan. Kalau sudah tolak bala, maka dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itu sudah syirik. Jadi tolak bala. Ya. Ketika ada orang memakai gelang, ya, kemudian Nabi SAW menanyakan, ma hadhihi, untuk apa ini? Kamu memakai ini? Nabi mengatakan, minal wahinah, aku memakainya supaya hilang penyakit yang mengenai tanganku. Kemudian apa? Nabi SAW mengatakan, inziha, lepas itu. Kalau kamu punya maksud itu, lepas. Karena maksud itu maksud yang membuat apa yang kamu lakukan itu syirik. Inziha, segera dilepas. Inziha itu lepas sekarang juga, jangan nanti. Ya. Karena jika engkau mati, wahya alaika, kalau engkau mati dan kamu masih memakai ini, ma aflahta abada, kamu enggak pernah beruntung selamanya. Karena berbuat apa? Syirik. Maka tidak akan beruntung. Allah tidak mengampuni perbuatan kesyirikan. Ya. Makanya kita harus berhati-hati ya dari kesyirikan, dan kita harus mengetahui betul tentang kesyirikan ini, bisa membedakan antara orang yang muslim dengan orang yang musyrik ya. Dan kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena apa? Karena kesyirikan ini sesuatu yang sangat beragam, makanya di sini dikatakan apa? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan engkau dari syabakah, dari hadhihi syabakah, dari jaring-jaring. Maksudnya jaring-jaring apa? Syirik. Jadi syirik itu banyak sekali apanya? Ragamnya. Banyak sekali ragamnya, banyak sekali apa? Warnanya ya. Nah, ada yang mengubah namanya menjadi sodakoh misalnya. Kira-kira kalau ada orang nyembelih
nyembelih sapi. Sapinya dilempar ke laut. Kemudian kita katakan, kamu tidak boleh berbuat seperti itu, syirik. Kata dia, a'udzubillah minasyirik. Na'udzubillah, aku berbuat syirik. Jadi dia menganggap itu bukan syirik. Kira-kira yang benar ucapannya atau yang dinilai itu ucapan dia atau perbuatannya? Hah? Dia mengatakan a'udzubillah minasyirik. Berarti oh ya nggak apa-apa gitu. Hah? Atau tetap dikatakan tidak, itu adalah syirik. Kenapa? Karena perbuatannya perbuatan syirik. Enggak, ini sodakoh laut. Dikasih nama apa? Sodakoh. Ketika diyakini sebagai sodakoh, apakah syirik itu jadi sodakoh? Atau tetap syirik? Tetap syirik. Karena yang dinilai itu perbuatannya, bukan ucapannya. Ucapannya sih orang Yahudi saja mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'u. Orang Yahudi mengatakan saya adalah anak-anak Allah, saya adalah kekasih-kekasih Allah. Diterima ucapannya? Hah? Apa yang dinilai kenyataannya? Kenyataannya mereka adalah orang yang dibenci oleh Allah. Itu kenyataannya. Mereka mau mengatakan kekasih-kekasih Allah, tidak ada artinya. Jadi yang menjadi nilai untuk menjadi apa? Patokan untuk dinilai bukan keyakinannya, bukan ucapannya, tapi apanya? Yang nampak perbuatannya. Perbuatannya syirik atau bukan. Kalau perbuatannya syirik, ya maka itu adalah kesyirikan. Dan ini beragam-ragam, bermacam-macam, sangat banyak. Oleh karena itu kita harus mempelajari masalah ini dengan detail, ya. Tidak cukup dengan apa? Global, tidak cukup, harus dengan detail. Kemudian juga kita banyak berdoa kepada Allah. Di antaranya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima. Saya harus menyembelih ayam hitam. Akhirnya terbawa perasaan. Bisa jadi sudah ngerti bahwa itu adalah syirik. Ya. Tapi apa? Terbawa oleh perasaannya, kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada anak mengalahkan dia untuk kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam. Sudah hafal belum nih? Ini oleh-oleh ya. Harus hafal ini. Harus hafal. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan aku mohon ampun kepada Allah, kepadamu ya Allah, dari kesyirikan yang aku tidak hati-hati. Aku berlindung kepada engkau dari terjatuh kepada kesyirikan yang aku sudah tahu, dan aku memohon ampun kepadamu dari terjatuh kepada kesyirikan yang aku. Beliau berikutnya, وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Maka untuk mengetahui apa itu syirik, siapa itu orang musyrik, engkau harus mengetahui 4 kaidah yang itu disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kaidah ini dibangun di atas dalil. Itulah ilmu. Ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi bukan datang dari diri penulis, bukan datang dari pikirannya penulis, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Apa kaidah yang pertama?
bahwasannya ya, tauhid rububiyah semata tidak memasukkan seorang kepada Islam. Tauhid rububiyah semata itu tidak memasukkan orang kepada Islam. Dan bahwasanya mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang meyakini tauhid rububiyah. Tapi kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Di samping beribadah kepada Allah. Orang musyrik itu beribadah kepada Allah apa tidak? Beribadah kepada Allah. Mentauhidkan rububiyah tidak? Mentauhidkan rububiyah. Tapi kenapa tidak dikatakan muslim? Karena mereka masih beribadah kepada selain Allah SWT. Sehingga kalau ada orang menyembelih sembelihan, kepalanya dipendam, katanya sedekah bumi, kemudian nggak boleh, ini syirik. Naudzubillah, aku berbuat syirik. Naudzubillah, aku meyakini Allah lah satu-satunya yang mencipta. Aku meyakini Allah lah satu-satunya yang memberi rizki. Naudzubillah dari syirik. Kira-kira diterima alasannya? Yang dinilai perbuatannya atau ucapannya? Perbuatannya. Keyakinan dia bahwa Allah satu-satunya pencipta, dan ucapan dia, saya tidak berbuat syirik, naudzubillah saya berbuat syirik, itu tidak ada nilainya ketika perbuatannya menunjukkan apa? Kesyirikan. Ketika perbuatannya itu menunjukkan kesyirikan. Ya. Jadi mereka itu orang-orang musyrikin di zaman Nabi, yang dikatakan sebagai orang kafir, bukan sebagai muslim, bahkan diperangi oleh Nabi sallallahu